Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Jawaban ruh ketika akan dicabut. Diterangkan dalam suatu hadits bahwa ketika malaikat maut akan mencabut nyawa orang mukmin, ruh orang mukmin itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu kalau engkau tidak diperintah oleh Allah untuk mencabutku." Malaikat maut menjawab, "Aku telah diperintah oleh Allah." Ruh lalu meminta tanda dan bukti. Ia berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku dalam jasadku. Dan engkau tidak ada waktu itu. Sekarang engkau ingin mengambilku." Kemudian malaikat maut menghadap kepada Allah. Dan Allah Ta'ala bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mencabut nyawa hambaku?" Malaikat maut menjawab, "Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini, begini dan begini. Serta ia meminta bukti dariku." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Benar yang dikatakan ruh hambaku." Kemudian Allah berfirman lagi, "Hai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel darinya sebagai bukti. Setelah itu temuilah ruh hambaku." Lalu malaikat maut pergi ke surga dan mengambil buah apel dari surga yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ruh itu melihatnya, keluarlah dia dengan segera, dan merasa enak serta jernihnya mati. Jawaban anggota badan, ketika ruh akan dicabut. Diceritakan dalam suatu hadits, ketika Allah akan mencabut nyawa hambanya, malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya. Keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah sini." Lama sekali lisan hamba tersebut berzikir kepada Allah. Malaikat maut kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan apa yang terjadi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Datanglah malaikat maut pada tangan. Keluarlah sedekah dari tangan. Seraya berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya. Sesungguhnya dia bersadakah dengan aku banyak sekali. Dan dia mengusap kepala anak yatim, menulis ilmu dengan pena, dan memukul orang-orang kafir dengan aku." Lalu datanglah malaikat maut pada kaki, dan kaki berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia berjalan untuk salat berjamaah, salat hari raya, mendatangi majelis ilmu dan taklim dengan aku." Kemudian malaikat maut mendatangi telinga, dan telinga pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku, sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran, azan dan zikir dengan aku." Datanglah malaikat maut pada kedua mata, dan keduanya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah kami, sesungguhnya dia melihat mushaf Al-Quran, wajah para ulama, kedua orang tuanya dan orang-orang yang saleh dengan kami." Kemudian malaikat maut pergi menghadap Allah dan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata begini, begini dan begini." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu, dan perlihatkanlah pada ruh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya keluarlah ia." Maka ditulislah nama Allah pada telapak tangannya, dan diperlihatkanlah tulisan tersebut kepada hamba Allah. Maka ia pun mengiyakannya, dan keluarlah ruh hamba tersebut dengan berkat nama Allah. Dan hilanglah pahitnya sakaratul maut darinya. Apakah tidak hilang azab yang pedih darinya, bila di dadanya tertulis nama Allah? Sebagaimana firman-Nya, "Afaman syarahalahu sodrohu lil islami, fahuwa ala nurim min robih." Yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya, untuk menerima agama Islam, maka ia berada dalam cahaya atau hidayah dari Tuhannya. Quran Surat Az-Zumar, ayat 22. Dan apakah tidak hilang darinya siksa dan perkara yang menyusahkan di hari kiamat? Disebutkan dalam suatu hadits, ada 5 perkara yang menjadi racun yang mematikan, dan 5 perkara sebagai penawarnya. 1. Dunia adalah racun yang mematikan, dan zuhud adalah penawarnya. 2. Harta adalah racun yang mematikan, dan zakat adalah penawarnya. 3. Ucapan atau pembicaraan adalah racun yang mematikan, dan zikir adalah penawarnya. 4. Umur adalah racun yang mematikan, dan taat adalah penawarnya. 5. Sepanjang tahun adalah racun yang mematikan, dan bulan Ramadan adalah penawarnya. Diceritakan dalam suatu hadits, ketika seorang hamba mengalami nazah, atau sakaratul maut, ada nida, atau panggilan yang menyeru dari sisi Allah. Tinggalkanlah dia, supaya bisa istirahat sebentar. Ketika ruh sampai di dada, Allah berfirman, tinggalkanlah dia supaya bisa istirahat sebentar.
Begitu juga ketika ruh sampai pada kedua lutut dan pusar. Ketika sampai pada tenggorokan, datanglah nida, atau seruan yang berbunyi. Tinggalkanlah dia, sehingga anggota tubuhnya saling berpamitan satu sama lainnya. Maka berpamitanlah mata dengan mata, seraya berkata, Assalamualaikum ila yaumil qiyamah, yang artinya, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat. Begitu juga kedua telinga, kedua tangan dan kedua kaki. Ruh berpamitan dengan jasad, iman berpamitan dengan lisan, dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari pamitannya marifat dan iman dengan hati. Setelah berpamitan, tinggallah dua tangan dan dua kaki yang tidak bergerak, dua mata yang tidak melihat, dua telinga yang tidak mendengar, badan yang tidak bernyawa, lisan tanpa iman, hati tanpa marifat. Bagaimanakah keadaan hamba yang ada pada liang lahat? Tidak melihat suatu apapun. Tidak ada ibu, bapak, anak-anak, saudara, sahabat, tanpa alas dan tanpa penghalang. Orang yang tidak dapat melihat Tuhan yang mulia. Sungguh orang itu dalam kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah berkata, perkara yang banyak menyebabkan hilangnya iman seorang hamba, adalah waktu sakaratul maut. Semoga Allah menjaga kita semua dari hilangnya iman. Amin, amin ya robbal alamin.